Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi di konten apa kemarin tadi nama konten ini? Jalan buntu. Anda pusing, saya pun pusing. Nah makanya itu kita bahas bersama-sama untuk mencari solusinya bersama. Guru kita yang akan kita buat pusing juga, yaitu Kiai Haji Dimyati Fanani. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar wabarakatuh. Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru nonton channel kita, saya jelaskan kembali, saya secara ringkas saja. Jalan Buntu ini konten baru kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, Q&A ya, kalau bahasa kekinian Q&A yang meresahkan, yang membingungkan teman-teman selama hidup di dunia ini. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa DM di Instagram kami di @murni.official. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, jangan lupa subscribe juga di Murni Official. Yang nonton di Instagram juga follow lah. Ente nonton doang, follow kagak, follow juga dong. Oke. Teman-teman, kita udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Nah, Kiai, kalau kemarin kita ngebahas soal hijrah dan untuk memulai suatu hijrah kita harus mempelajari tauhid atau akidah terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini kita masih membahas soal hijrah atau tauhid, nggak apa-apa Kiai ya? Nggak apa-apa. Nah, pertanyaan dari ini lewat WhatsApp saya, lewat WA saya. Jadi nggak saya sebutkan namanya ya. Dia salah satu mualaf lah pokoknya. Mualaf yang alhamdulillah dia domisilinya di Bali, kayak ini cukup jauh. Pertanyaannya begini teman-teman. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Lantas mengapa realita di kehidupan nyata banyak sekali manusia yang tidak beribadah kepada Allah? Apakah hal ini berarti Tuhan telah gagal mencapai atau menggapai tujuannya? Bukankah yang namanya Tuhan bisa segalanya gitu? Jika tujuannya supaya manusia bisa beribadah, lantas kenapa Tuhan nggak bisa membuat semua manusia atau ciptaannya itu untuk beribadah kepadanya? Wah, ini kita baru 2 konten aja, pertanyaan kedua udah dapat yang mempusingkan saya. Ini cuma nggak tahu kalau Kiai, apakah Kiai pusing juga. Oke, tafadhol Kiai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Murni dimanapun berada, semoga Allah merahmati yang berkahi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu, menciptakan yang baik, menciptakan yang jahat. Sebagian orang hanya menganggap Allah sebagai hanya pelayannya doang, menghendaki yang baik saja. Allah hanya menghendaki yang indah-indah, yang baik, hanya menunjukkan saja. Mereka tidak menyadari bahwasanya Allah sendiri yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah lah yang menciptakan, memberikan hidayah. Allah juga yang mencabut hidayah. Allah juga yang memberikan kesesatan kepada hambanya. Nah, kalau yang ditengok hanya manusia, kita tahu jumlahnya manusia semuanya dari Nabi Adam sampai sekarang nggak ada apa-apanya dengan jumlah butiran debu, butiran pasir. Itu makhluknya Allah semuanya. Apalagi dengan makhluknya Allah malaikat. Seandainya tak satupun manusia beriman, Allah tidak merugi. Bumi yang kita tempati ini hanya sebagian kecil dari makhluknya Allah. Di luar bumi sana masih ada jutaan miliaran galaksi-galaksi yang lain yang bahkan kita tidak mengetahui. Selain manusia itu beriman kepada Allah, selain manusia taat kepada Allah, manusia dan jin ya, hanya manusia dan jin yang Allah berikan, ada yang taat, ada yang tidak taat. Bahkan Allah mengetahui sebagian besar mereka tidak bersyukur, sebagian mereka tidak taat kepada Allah atas ciptaan Allah, tapi Allah tidak meridhoinya. Nah, tujuan itu sesungguhnya mengingatkan dari sisi manusianya. Kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah.
Allah tidak membutuhkan disembah. Allah tidak membutuhkan itu. Karena yang rugi dan yang untung adalah makhluknya. Namun mbaknya tidak ada keuntungan bagi Allah. Tidak mengurangi kehormatan, tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya disebutkan dalam Al-Qur'an, seandainya Allah menghendaki semuanya jadi beriman, akan beriman semuanya. Tapi Allah tidak menghendaki. Allah menghendaki semua nabinya menyampaikan dakwahnya, dan ternyata memang semuanya nabi menyampaikan, dan semua nabi ada godaannya, musuhnya. Aksarun nasi bala'an al-anbiya fal amsal tsumma amsal. Manusia yang paling banyak cobaannya, paling banyak diuji adalah para nabi dan rasul. Dan kemudian orang-orang yang mengemban tugas nabi dan rasul, para dai, para penyampai risalah Tuhan, mereka orang yang justru banyak ujiannya. Jadi kalau kita merasa banyak ujiannya, berarti mungkin ada seorang dai kali ya. Mesti belajar agama biar betul-betul jadi dai yang benar. Jadi begitu. Allah yang menghendakinya, Allah yang menciptakannya, tapi Allah tidak meridhoi yang tidak beriman. Allah tidak meridhoi yang kemungkaran, dan mereka yang mungkar, mereka yang rugi sendiri, bukan Allah yang rugi, bukan Allah yang butuhkan disembah. Mereka yang akan diletakkan oleh Allah di tempat yang layak bagi orang yang tidak menyembahnya, orang yang ingkar. Allah punya tempat sendiri. Kita yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan disembah. Kurang lebih begitu jawab. Berarti kita yang makhluk Allah, manusia ini yang seharusnya lebih membutuhkan gitu ya. Seharusnya seperti itu. Oke teman-teman, saya kali ini di konten kedua kayaknya nggak banyak komentar, karena bagi saya ini juga sebuah ilmu yang harus saya pelajari juga tentang mengenal ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, itu saja di konten kedua kita. Jangan lupa follow dan subscribe, dan bagi yang ingin bertanya silakan bisa bertanya melalui DM di Instagram @murni.official. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.